Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Saya baca bagi kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu Rogate, minggu berdoa. Dan minggu ini kita akan membahas tema jangan khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi, jangan khawatir tentang apapun juga. Tema ini menjadi penting saudaraku karena sikap dan perasaan khawatir membuat kita meragukan karya, membuat kita meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Khawatir adalah rasa takut, rasa gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum tentu terjadi, yang belum kita ketahui dengan pasti. Rasa khawatir ini berdampak pada rasa stres yang akan mengganggu kondisi mental kita, mengganggu spiritualitas kita juga. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, tentu kita pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, merasakan yang namanya khawatir. Entah itu anak-anak, entah itu pemuda, orang tua, perempuan, laki-laki, orang kaya, orang miskin, yang tinggal di kota, yang tinggal di desa, pernah merasakan khawatir. Khawatir tentang apa? Mungkin khawatir tentang makanan, khawatir tentang minuman, khawatir tentang pakaian, khawatir tentang tempat tinggal, tentang pekerjaan, tentang pasangan, tentang anak, tentang pendidikan, khawatir tentang masa depan, dan lagi. Banyak hal yang menjadi kekhawatiran manusia itu. Karena kekhawatiran ini, maka sukacita kita hilang. Hilang sukacita, hilang juga semangat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai manusia biasa, Paulus tentu pernah juga merasa khawatir di tengah kehidupan pelayanannya, di tengah ketidakpastian dan kesulitan. Dia pernah mengalami itu. Dia pernah mengalami misalnya karam kapal, dia pernah dipukul, dia pernah dipenjara. Dan dalam suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka dalam ayat 6 tadi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, perkataan Paulus ini sangat menguatkan kita. Bukan hanya kehidupan jemaat Filipi, tapi kita pada hidup sekarang ini. Hidup ini tidak mungkin lepas dari ketidakpastian. Ada banyak ketidakpastian yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita.
baik itu berupa keputusan besar yang mempengaruhi kehidupan kita. Ada masalah yang kita hadapi, masalah keluarga, masalah kesehatan yang mungkin sebagian orang memburuk, atau mungkin kesulitan finansial, kesulitan keuangan dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi. Saudaraku, mari terus belajar untuk memahami bahwa Allah itu peduli. Dia mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita untuk segala hal yang tidak pasti. Dengan apa? Dengan menyerahkan semua itu kepadanya. Saat kita melakukannya, Allah yang Maha Tahu menjanjikan bahwa damai sejahteranya yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dalam ayat yang ke-7 tadi. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka nas hari ini mengajarkan kita jangan khawatir tentang apapun juga. Artinya dalam segala aspek yang meliputi tubuh, jiwa, roh kita tidak perlu dikhawatirkan. Jika Yesus anak Allah yang tunggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala-galanya bagi kita? Ini harus kita imani, saudaraku. Sekali lagi, jika Yesus yang anak Allah yang tunggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala-galanya bagi kita? Dalam artian, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka segala sesuatunya telah Ia sediakan bagi kita. Sama seperti orang tua secara jasmani yang telah mempersiapkan apa yang diperlukan oleh anak-anaknya di masa yang akan datang. Seperti itu juga Bapa kita yang di surga, Ia telah terlebih dahulu mempersiapkan apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik bagi kita, baik masa sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu khawatir meski berada dalam kondisi seperti apapun, karena kita punya Allah yang setia dan penuh belas kasih. Berada dalam himpitan masalah sekalipun bukan berarti kita harus cemas. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan kita menghadapi semua masalah dengan sendiri. Tuhan mendengarkan dan siap mengabulkan permohonan kita. Tapi nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang sesungguhnya. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya ini. Penuhi diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai rasa syukur, rasa percaya sepenuhnya. Jangan biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari diri kita, tapi senantiasa kita berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, betapa pentingnya mengungkapkan syukur dalam hidup kita, bukan saja ketika kita hidup dalam ketenangan itu, tetapi terlebih ketika kita merasa ada guncangan demi guncangan yang tengah membuat kita terlempar ke sana kemari, yang membuat kita mungkin tidak merasa nyaman dalam kehidupan kita. Dan itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, untuk selalu bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada perkara mustahil untuk dilakukan Tuhan bagi kita orang yang percaya, yang selalu mengangkat doanya kepada Tuhan, atau selalu berkomunikasi dengan Tuhan dengan rasa syukurnya atas perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Imanilah itu, saudaraku. Imani dan berhentilah khawatir. Tetaplah bersuka cita, penuhi doa kita dengan ucapan syukur yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berhenti memusingkan masalah dan mengisi doa kita hanya dengan sederet daftar permintaan. Tapi gantilah dengan ucapan syukur yang tulus dari hati kita. Percayalah saudaraku bahwa Tuhan itu siap untuk mengabulkan permintaan kita yang tersulit sekalipun, karena Dia tahu segala sesuatunya tentang kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan saat rasa khawatir datang dalam kehidupan kita?
Yang perlu kita lakukan yang pertama menyerahkan kekhawatiran dan percaya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 7 tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Kekhawatiran, saudaraku, merupakan celah bagi iblis untuk ia masuk mengintimidasi kita. Oleh karena itu tidak cukup hanya berdoa supaya kita tidak khawatir, tapi juga harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Orang yang hanya berdoa tanpa menyerahkan kekhawatirannya sama seperti orang mabuk yang tanpa disadari doa dan tindakannya tidak selaras. Kita harus percaya bahwa kuasa Allah bekerja sempurna dalam hidup kita dan ia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita di luar jangkauan pikiran kita, di luar kekuatan kita. Menyerah dan percaya ada hal yang harus berjalan seiring. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dalam Mazmur 37 ayat 5. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah kamu khawatir, tetapi nyatakanlah dalam doa. Ada peringatan saat berdoa. Peringatan saat berdoa dikatakan, jangan engkau berdoa jika hatimu penuh rasa khawatir. Jika hatimu penuh rasa khawatir. Seorang teolog berkata, kekhawatiran lebih berlawanan dengan doa ketimbang api dengan air. Tidak klop. Artinya, orang yang berdoa tapi penuh rasa khawatir, maka ia sendiri tidak meyakini apa yang dia doakan. Tidak meyakini doanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum berdoa, timbulkan dulu pengharapan dalam diri kita, timbulkan pengharapan dalam dirimu bahwa Tuhan pasti memberi jawab atas doa dan permohonan kita. Dengan demikian, saat berdoa pun kita sudah merasakan damai. Saat berdoa pun kita sudah merasakan pengasihan Tuhan. Berdoa dengan sukacita karena Tuhan yang kita percayai memberikan apa yang kita minta dalam kehidupan kita seturut dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, lawan dengan iman teguh. Khawatir adalah hal yang manusiawi, yang dialami oleh semua orang, dialami oleh banyak orang. Namun Tuhan ingin agar kita melawan segala intimidasi rasa khawatir dengan iman teguh. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Menghadapi dengan kekuatan firman Tuhan yang berkuasa. Terus memperkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, percayalah bahwa Allah telah merancang segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, bagi hidup kita, dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Namun saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika rasa khawatir itu datang melanda kehidupan kita, serahkanlah segala khawatir itu. Serahkanlah segala khawatir kita dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kita. Dan lawan segala rasa khawatir itu dengan iman yang teguh, dengan terus memperkatakan firman yang berkuasa mengubah kehidupanmu, mengubah kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang penuh kemenangan, penuh dengan pengharapan tanpa kekhawatiran dalam kehidupan kita. Karena itu jangan khawatir, sebab khawatir menghambat doa kita. Karena itu gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus, yang berasal dari hati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.